Halo, selamat datang semuanya. Kalau kita ngomongin soal e-rapor, kadang yang kebayang itu prosesnya rumit dan panjang ya. Nah, tenang aja, hari ini kita akan bedah tuntas semuanya. Kita akan ubah proses yang kelihatannya kompleks itu jadi alur kerja yang jelas dan gampang diikuti, baik buat administrator maupun para guru. Oke, sebelum kita masuk ke bagian teknis, gimana caranya? Penting banget buat kita paham dulu kenapanya. E-rapor itu bukan sekedar mindahin nilai dari kertas ke digital loh. Tujuan besarnya adalah menciptakan cermin pembelajaran yang jernih bagi siswa. Jadi, rapor ini bisa jadi alat yang benar-benar bantu kita semua, baik siswa, orang tua maupun guru, untuk berefleksi dan sama-sama jadi lebih baik. Udah siap? Yuk, kita mulai. Gampangnya, bayangin aja seluruh proses ini kayak lari estafet. Tongkat estafetnya itu dimulai dari administrator yang melakukan persiapan awal. Terus, tongkatnya dikasih ke guru mata pelajaran, lanjut ke wali kelas, dan akhirnya untuk putaran final, balik lagi ke administrator. Kita akan bahas satu persatu setiap tahapannya ya. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Jadi, apa sih kunci utama dari e-rapor ini? Jawabannya adalah integrasinya yang nyambung langsung dengan Dapodik. Ini bukan sekedar fitur tambahan, tapi ini adalah jaminan kalau data yang kita olah itu akurat dan konsisten dari awal sampai akhir semester. Coba perhatikan alur datanya deh. Ini tuh kayak sebuah siklus tertutup yang rapi banget. Data mentahnya diambil dari Dapodik, lalu dimasak dan diperkaya dengan nilai di e-rapor. Kemudian data matangnya dikirim balik lagi ke Dapodik. Artinya apa? Nggak ada lagi tuh yang namanya kerja dua kali atau input data berulang-ulang. Dijamin sinkron. Dan pelari pertama kita di lintasan adalah administrator. Tahap persiapan oleh administrator ini krusial banget. Anggap aja ini lagi membangun fondasi rumah. Kalau fondasinya kokoh dan rapi, seluruh proses selama satu semester ke depan bakal jauh lebih lancar dan minim masalah. Nah, tugas administrator ini bisa kita pecah jadi dua fase utama, biar gampang diingat. Fase pertama itu soal koneksi, yaitu menyambungkan e-rapor dengan Dapodik. Kalau udah nyambung, lanjut ke fase kedua, yaitu manajemen data referensi, atau gampangnya, menyiapkan dapur e-rapor supaya siap digunakan oleh semua guru. Di fase pertama, kuncinya adalah komunikasi yang baik dengan operator Dapodik. Tugasnya adalah membangun jembatan digital yang namanya web service. Jembatan inilah yang menghubungkan Dapodik dan e-rapor. Begitu jembatannya jadi dan koneksinya berhasil, wush, semua data master, mulai dari data sekolah sampai data siswa, bisa ditarik hanya dengan beberapa klik. Oke, jembatannya udah berdiri kokoh. Di fase kedua, sekarang saatnya menyiapkan rumahnya untuk para guru. Di tahap inilah, administrator membuatkan akun untuk setiap guru, mengatur mata pelajaran apa saja yang akan muncul di rapor, sampai menambahkan sentuhan personalisasi sekolah, seperti logo dan tanda tangan digital kepala sekolah. Fondasi sudah siap, rumahnya pun sudah jadi. Sekarang tongkat estafetnya berpindah tangan ke para guru. Disinilah proses inti yang sesungguhnya terjadi, di mana data-data penilaian mulai diinput dan diolah. Penting untuk kita pahami kalau di sini ada dua peran guru yang saling melengkapi. Ada guru mata pelajaran yang tugasnya seperti mengisi kepingan puzzle untuk mata pelajarannya masing-masing. Lalu ada wali kelas. Nah, wali kelas ini ibarat master puzzle-nya, yang tugasnya merakit semua kepingan dari guru-guru lain menjadi satu gambaran yang utuh untuk setiap siswa di kelasnya. Untuk guru mata pelajaran, alur kerjanya sebetulnya sangat simpel. Cuma ada 3 langkah utama. Pertama, input dulu tujuan pembelajarannya. Kedua, masukkan nilai akhir siswa. Dan yang ketiga, ini bagian terbaiknya. Sistem akan membantu membuatkan draft deskripsi capaian kompetensinya secara otomatis. Praktis banget kan? Nah, ini dia nih bagian paling pinternya dari sistem e-rapor. Jadi, tujuan pembelajaran atau TP itu bukan cuma sekedar daftar biasa. Ketika kita menandai TP mana saja yang sudah dikuasai siswa dengan sangat baik dan mana yang masih perlu ditingkatkan, sistem secara ajaib akan langsung menyusunkan kalimat deskripsi untuk rapor. Fitur ini benar-benar bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Tongkat estafetnya kita oper lagi ya. Setelah semua nilai mata pelajaran dari para guru terkumpul, sekarang giliran wali kelas yang mengambil peran untuk memberikan sentuhan akhir, menyempurnakan rapor setiap siswa di kelasnya. Peran wali kelas di sini adalah melengkapi gambaran siswa secara holistik. Jadi bukan cuma soal angka dan nilai, tapi juga data penting lainnya seperti absensi, catatan personal yang memotivasi, nilai ekstrakurikuler, sampai penentuan status kenaikan kelas. Inilah yang membuat rapor menjadi sebuah dokumen yang lengkap dan bermakna.
Dan kita akhirnya sampai di putaran terakhir. Tongkat estafetnya sekarang kembali ke tangan administrator yang akan membawa seluruh proses kerja keras 1 semester ini melewati garis finish. Di tahap akhir ini, tugas administrator itu ibarat kapten kapal yang memastikan semuanya aman sebelum berlabuh. Pertama, cek status. Pastikan semua guru sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau sudah oke, baru cetak dokumen resmi seperti rapor dan leger. Setelah itu, kirim kembali data finalnya ke Dapodik. Dan yang tidak boleh lupa, langkah terakhir yang paling krusial, backup data. Misi selesai. Jadi, apa sih pesan utamanya? Seluruh alur kerja yang kita bahas ini dirancang bukan cuma untuk membuat pekerjaan jadi lebih cepat. Tujuan utamanya jauh lebih dari itu, yaitu untuk mengembalikan waktu berharga milik para guru. Agar waktu tersebut bisa digunakan untuk hal yang paling penting, fokus mendidik dan mengembangkan potensi siswa, bukan tenggelam dalam urusan administrasi. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Dengan proses pelaporan yang kini jauh lebih mudah dan data yang terkumpul rapi, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memanfaatkan semua informasi ini untuk berinovasi? Bagaimana caranya agar wawasan dari Irapur ini bisa jadi bahan bakar untuk menciptakan metode mengajar yang lebih baik lagi di semester depan? Terima kasih banyak sudah menyimak.